Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Mudah-mudahan semuanya sehat, selalu bahagia selalu. Allah mudahkan segala urusannya insya Allah. Dan eh, apa namanya? eh, kita harus terus mengingat perjuangan Rasul dan para sahabat ketika menyebarkan dinul Islam ini. Bahkan Bapak Ibu semuanya, ini kami juga lagi ada daurah ini teh. Ada daurah bersama Syekh Dr. Khalid dari Arab Saudi ya. Masya Allah keilmuannya dan apa namanya bertemu dengan circle-circle kebaikan di sini, Insya Allah. Kemudian nanti suatu saat bisa kami share Insya Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kami mungkin akan menyampaikan sedikit ini Maya tentang sahabat Muadz bin Jabal. Nih, dapat informasinya Bu Anke katanya mau umroh ya, Bu Anke ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan perjalanan umrohnya dilancarkan insya Allah. Dan ini akan berkaitan karena Muadz bin Jabal itu wafatnya di Ardus Syam ya. Wafatnya itu di Ardus Syam. Bahkan kami waktu di Yordan itu sempat ke makbarohnya Muadz bin Jabal ya. Jadi Muadz bin Jabal ini seorang sahabat Rasul yang sangat dicintai, bahkan beliau itu teman-teman semua masuk Islamnya itu justru apa namanya orang tuanya belum masuk Islam tapi beliau udah duluan masuk Islam. Masya Allah ya, makanya 18 tahun beliau masuk Islam, asli orang Madinah Yasri pada waktu itu, dan beliau itu masuk Islamnya ada ketertarikan kepada siapa namanya, kepada Mus'ab bin Umair ya, tentang dakwahnya Mus'ab bin Umair. Singkat cerita, dari ketertarikan tersebut beliau ingin bertemu dengan Rasul hingga dia melaksanakan apa namanya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi yang kami sampaikan tidak banyak, hanya sedikit tentang wasiat-wasiat Nabi kepada Muadz bin Jabal ya. Jadi Muadz bin Jabal ini adalah sahabat yang paling a'lamu ummati. Jadi orang yang paling paham di umatku tentang halal dan haram adalah Muadz bin Jabal ya. Jadi Muadz bin Jabal ini paling tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat gitu ya. Berarti kalau Muadz bin Jabal tahu seperti itu, berarti keilmuannya, paham Al-Qur'annya luar biasa pasti seperti itu ya. Nah, tapi izin dalam kesempatan ini mungkin yang kami sampaikan tentang wasiat-wasiatnya Nabi Muhammad kepada sahabat Muadz bin Jabal. Wasiat yang pertama adalah eh, sebuah doa ya, sebuah doa dalam hadisnya, wallah inni la uhibbuka ya Muadz. Demi Allah saya mencintai engkau karena Allah wahai Muadz bin Jabal. Jadi hadis ini saya terima dari apa namanya, Syekh eh, Hani Rofik ya waktu itu ya. Jadi wallah inilah uhibbuka ya Muadz. Demi Allah saya mencintai engkau karena Allah wahai Muadz bin Jabal. Bahkan beliau terus menyampaikan 3 kali bentuk cintanya gitu ya. Jadi ternyata Rasul itu menyampaikan apa rasa cinta kepada sahabat itu dengan apa? Usi kayak Muadz. Beliau menyampaikan sebuah wasiat terbaik kepada Muadz bin Jabal. Apa wasiatnya? La tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan engkau tinggalkan sebuah doa setelah selesai melaksanakan sholat. Masya Allah ya. Ini mungkin maknanya boleh jadi dalam sholat, ketika akhir sholat, gitu ya. Duburi kulli sholatin itu setelah dalam akhir akhir apa tahiyat akhir itu ada doa yang perlu kita panjatkan. Salah satunya doa ini nih. Kalau bisa mah doa ini dicatat oleh semuanya dan biasakan doa ini nih. Apa doanya? Doa yang populer insya Allah pada paham, pada hafal semuanya. Tinggal ternyata ini teh, oh ini adalah doa wasiatnya Rasul kepada Muadz bin Jabal. Ini betul. Asik, asik. Gitu ya, panas. Muadz bin Jabal apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatika. Masyaallah ya. Jadi wasiatnya Rasul kepada sahabat Mu'adz bin Jabal adalah la tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan engkau tinggalkan doa ini setelah selesai melaksanakan salat. Masyaallah ya. Yang artinya adalah Allahumma ya Allah a'inni, bantulah aku gitu ya, ala zikrika, kamu yang berzikir, wa husni ibadatika, dan juga ibadah yang benar, ibadah yang baik. Insyaallah ya. Jadi doa ini kalau bisa gitu ya, mau setelah sholatnya atau di dalam sholat ketika tahiyat akhir, baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu apa wasiat yang pertama ya. Wasiat yang kedua yang disampaikan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Gitu ya. Jadi wasiat Nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal adalah wasiatnya ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah engkau, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Bukan hanya ketika kita dalam kumpulan, bukan hanya ketika mengaji bersama, sirron wa alaniyah gitu ya. Dalam kondisi kita sendiri ataupun berjamaah dimanapun kita berada, mau di Mekah, mau di Madinah, mau di Indonesia, mau di Garut, mau di Jakarta, semuanya ittaqillaha haitsu ma kunta. Gitu ya. Takut kita kepada Allah bukan karena waktu, bukan karena adanya orang, tapi takut kita kepada Allah dimanapun kita berada. Yang pertama. Yang kedua adalah wa atbi'is sayal hasanata tamhuha. Jadi banyak dosanya gitu ya. Dan nasihat dan wasiat Rasul kepada Mu'adz bin Jabal adalah ketika kita berbuat keburukan gitu ya, segera balas dengan kebaikan, segera melakukan sebuah kebaikan gitu ya. Karena kan al-insan mahal khata'i wan nisyan, manusia itu banyak kesalahan dan banyak lupanya gitu ya. Dan bagaimana caranya supaya salah tersebut segera terhapus itu ya, salah satu segera berbuat kebaikan. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun gitu ya. Jadi semua bani Adam, semua kita tuh pasti banyak dosanya, tapi sebaik-baik orang yang berdosa at-tawwabun, orang-orang yang bertobat. Masyaallah ya. Jadi manusia ini gak mungkin gak ada dosanya ya. Buah Jaan ke Panasrullah, Mbak Sriati ya, Mbak Sony gitu ya, Mbak Ira, Mbak Ratna, semua di sini, Mbak Yani, Mbak Ani, semua di sini pakainya pasti berbuat dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa apa? At-tawwabun, orang-orang yang taubat. Masyaallah. Bahkan dalam ayat yang lain, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Bahkan salah satu ciri orang-orang bertakwa itu adalah ketika dia berbuat fahisyah, berbuat perkara yang keji, hal-hal yang keji atau zalim kepada dirinya, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, ada responsif gitu ya, berbuat segera zikir kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan ini juga nasihatnya Rasul kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ketika berbuat salah segera iringi dengan kebaikan-kebaikan. Gitu ya, Masya Allah ya. Yang ketiga. Yang keempat adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Masya Allah ya. Ini mungkin sifatnya sosial, sifatnya hablum minan nas kita gitu ya. Dianjurkan Rasul menyampaikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal, wasiat tersebut untuk kita semua, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah kita semua dengan manusia dengan akhlak yang baik. Masya Allah ya. Tutur kata yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Gitu ya. Jadi tidak ada orang Islam itu dianjurkan untuk saling benci. Gitu ya. Saling menzalimi, tidak. Justru wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Masya Allah ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Mudah-mudahan, dan banyak lagi wasiat-wasiat Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, dan wasiat ini untuk kita semua
Berarti ada 4 lah ya, berarti ada 4 wasiat yang disampaikan di sini. Yang pertama, kalau bisa setelah sholat, jangan lupa doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wasiat keduanya, ittaqillaha haitsu ma kunta, tentang ketakwaan dimanapun kita berada. Dan juga yang ketiga, apa namanya, yang ketiga itu tadi setiap keburukan gitu ya segera iringi dengan kebaikan, dan yang keempat dengan akhlak yang baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan katsiran. Khudz ma safa wa da' ma qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hatur nuhun Ustadz Ali atas hikmah yang disampaikan tadi ya, wasiat ada 4 wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Muadz bin Jabal. Doanya jangan lupa mungkin dicatat ya, tapi itu memang doa populer, jangan lupa untuk dibaca setiap selesai sholat. Alhamdulillah, kajian Karom siang hari ini telah selesai. Bagi sahabat Alki yang ingin menonton kembali rekaman Karom hari ini dan hari-hari sebelumnya bisa mengunjungi YouTube kami dengan link yang sudah saya kirimkan. Kita tutup saja agenda karom hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun kepada sahabat Alki yang sudah hadir. Sampai jumpa di karom esok hari. Saya Hasanah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.